Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Pertama-tama, sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hesti Luciana Rahayu. Saya dari program studi akuntansi di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Jumaiyah SEMSI selaku dosen KN1 dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi yang bertemakan hak asasi manusia dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar istilah HAM tersebut. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Tidak hanya negeri kita saja yang melindungi HAM. Dalam Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, juga berperan dalam mengedepankan HAM tersebut. HAM juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Islam menempatkan hak asasi manusia dalam kedudukan yang sama. Nahdliyin atau NU yang kita ketahui bersama masuk sebagai manhaj azwajah Islam, ajaran yang mengedepankan, menekankan dan menghormati kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sejarah dalam ajaran risalah Islam sejak awalnya telah memasukkan aturan hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya yang dapat ditemukan pada sumber-sumber ajarannya hingga saat ini. Sejak terselenggaranya Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tanggal 17 sampai 20 November 1997 di Nusa Tenggara Barat, terdapat
poin-poin penting yang dihasilkan dari musyawarah tersebut. Persoalan keumatan dan kenegaraan masuk ke dalam rapat yang dibahas oleh ulama-ulama, seperti pemimpin negara, sistem negara, wanita dalam Islam, dan reksadana. Dalam pelaksanaannya, alim ulama menghasilkan 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama, hifdzuddin, yang memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya, atau istilahnya al-din. Yang kedua, ifdun nafs wal ir, yang memberikan jaminan hak atas setiap jiwa atau setiap nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Yang ketiga, hifdzul ab, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktivitas ilmiah. Yang keempat, hifdzun nas, merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi atau pekerjaannya, jaminan masa yang akan datang, keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Yang terakhir, yang kelima, hifdzul mal, dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti, dan lain-lain. 5 prinsip dasar yang sudah disebutkan tadi, atau dalam istilahnya disebut al-hukuk al-insaniyah, sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ulama representatif dari orang yang paham agama telah lebih sangat peduli terhadap hak setiap manusia. Agama telah lebih dulu memberikan kemajuan di bidang hukum, dan selanjutnya dipadu-padankan dengan tatanan sosial di masyarakat. Ini sebagai upaya di abad modern sekarang ini, di mana makin bertambahnya umat manusia dan persaingan hidup pun makin penuh dengan tantangan-tantangan, dan peran ulama adalah ulama untuk kehidupan manusia lebih baik dan sejahtera. Islam Sunni sebagai asas kaum Nahdliyin telah menempatkan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai pilar penting dalam kehidupan ini. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia mempunyai sumbangsih terhadap kemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui komitmen dan penerapan nilai-nilai Islam, soal hak asasi manusia menjadi hal yang tidak boleh dikesampingkan. Latar belakang yang berasaskan Islam dan mengedepankan ideologi bangsa. Nahdlatul Ulama selalu beriringan mengawal dan menjaga bangsa Indonesia kita tercinta ini. Islam sebagai pijakan Nahdliyin telah mengilhami sikap toleransi dan memandang nilai-nilai persamaan di depan bangsa merupakan sesuatu yang sangat penting. Menyatu dan mendukung hak asasi manusia sebagai nilai kebebasan yang mengedepankan persatuan umat dan bangsa. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami dan mempelajari sebagai sebuah bentuk ilmu pengetahuan ataupun wawasan kita terhadap ke-NU-an yang ada di Indonesia ini. Dan saya akhiri penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kalimat ataupun bacaan dan tingkah laku saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.